Negeri ini benar-benar darurat narkoba. Di lembaga pemasyarakatan, gembong narkotik justru leluasa meneruskan kerajaan bisnis haramnya. Dianggap handal dalam mengendalikan narkoba mungkin mungkin dari peristiwa demi peristiwa yang ketangkap ya. Jadi mungkin itu yang membuat makin nama saya naik gitu ya. Tapi kalau dikatakan handal, semua orang punya kemampuan masing-masing ya. Karena saya memang udah lama di dalam ya. Dari penjara ke penjara saya jalanin. Jadi mungkin di situ letak dikatakan menguasain di dalam penjara itu ya, mungkin karena lingkupnya kan kecil ya. Setiap penjara lingkungannya hanya cuma berapa besar sih. Pemimpin kita kan ya itu aja, dari kalapas per kalapas, pindah sana pindah sini ya ketemunya itu aja ya. Kalau dikatakan paling gampang, nggak ada yang gampang ya. Yang saya perjelas di sini, tidak ada seorang perwira atau dari satu departemen kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman atau pemasyarakatan sendiri yang mempunyai maksud tujuan untuk backingin kita, nggak ada. Itu hanya kepintaran kita aja di dalam mengelabui mereka. Muara banyak sih kalau narkoba, dari Timur Tengah juga ada, dari negara-negara mana udah ada. Semua masuk ke Bang Freddy? Ya kalau kita jaringan sih banyak ya, dari Eropa ada, dari Cina ada, dari Malaysia ada. Karena pergaulan juga di dalam, terutama itu lingkungan ya. Penjara itu makin banyak kawan, makin banyak yang kenal, makin banyak perluas itu yang dikatakan memperluas jaringan ya itu. Bang Freddy masih hidup dong sekarang? Ya kalau dikatakan hidup sih enggak ya, karena saya di NK udah agak dengan kapasitas penghuni yang cuma 300 orang lebih, kan nggak seperti di kota besar ya, kayak di Tangerang di Jakarta yang begitu, Cipinang 4.000 warga, Salemba 3.000 lebih orang. Kalau di Nusa Kambangan itu saya berteman cuma 300 orang lebih. Tapi memang Nusa Kambangan itu dikatakan pemain-pemain hukuman lama ya. Jadi mereka bos-bos yang ada di Nusa Kambangan itu rata-rata mereka bos-bosnya ya. Faktor tunggal-tunggal yang istilah pemasok gedenya memang di Nusa Kambangan ya. Semakin kuat dong Bang? Kalau dikatakan semakin kuat ya nggak ada yang kuatnya di narkoba, ketangkep melulu. Karena hukuman mati di Indonesia belum begitu jelas ya. Kita mau berkelakuan baik sampai kapan kita, yang nyatanya Indonesia mengambil tindakan pada eksekusi gelombang pertama aja banyak hal-hal orang yang nggak bersalah kan, yang harusnya dieksekusi itu yang model-model saya gini kan wajar ya, karena berkali-kali main narkoba. Kalau kita ini bisnis loh, kita pakai modal, kita beli dari negara asal, kita pakai uang, kita jual beli, istilahnya itu melakukan jual beli ya, perdagangan. Cuma yang kita salahnya penyelundupannya aja, kita masukkan ke Indonesia. Kan banyak barang-barang terlarang, termasuk miras juga masuk dari negara luar. Cuma mungkin narkoba itu extraordinary ya, harus ada pengawalan. Jual ya mungkin antara tahun 2000-an dah itu mulai ya. Asalnya dari pemakai. Asal mulanya semua orang yang terlibat dari narkoba itu rata-rata pemakai ya. Karena barang mahal. Ya, karena barang mahal, jadi terus ada, apalagi saya keluar masuk penjara udah mungkin ada berapa kali ya satu Indonesia ini. Jadi itu yang bikin kita, terutama lingkungan lah. Saya tidak pernah ngelibatin keluarga ataupun saudara atau apapun dalam bisnis narkoba, ataupun kerabat. Saya juga nggak mau anak-anak saya terjerumus dalam narkoba kan. Jadi mungkin kali ini ada penyelidikan polisi yang mengarah ke keluarga saudara saya. Mungkin ini kan dalam
penyelidikan, masih belum. Kalau memang terlibat tidak terlibatnya di pengadilan nanti yang memutuskan gimana hasilnya. Yang terutama saya tidak pernah melibatkan orang-orang yang tidak tahu narkoba. Semua yang tahu narkoba mungkin itu yang berbisnis sama saya. Sebenarnya udah titik jenuh sih udah ada, udah jenuh, udah main ini kembali lagi, saya kembali ya. Kan selama ini saya nggak pernah dalamin agama, sekarang lagi dalamin agama, ya insya Allah lah istiqomah. Pesan saya ke seluruh warga Indonesia, saya minta maaf atas perbuatan tingkah laku saya masalah narkoba. Dan saya juga minta maaf pada keluarga saya, orang tua saya, ibu saya, saudara-saudara saya, ya mungkin saya minta maaf, dan anak-anak saya. Yang pastinya ini bukan karena kemauan saya, cuma ini ya karena hal yang harus saya hadapin aja, resiko dan kerjaannya ya. Dari balik penjara Nusa Kambangan, terpidana mati Freddy Budiman leluasa menjalankan bisnis obat terlarang. Jaringan Freddy aktif memasok narkoba ke seluruh Indonesia, bahkan juga ke penjara. Ia melibatkan 3 saudara kandungnya. Jaringan narkoba yang dikendalikan oleh Freddy Budiman dari penjara pertama kali terbongkar pada 28 Juli 2012. BNN waktu itu menangkap truk pengangkut 1,4 juta butir ekstasi di pintu tol Kamal Cengkareng, Jakarta Barat. Ekstasi ini dikirim dari pelabuhan Lianyung, Shenzhen, Tiongkok. Aksi Freddy yang kala itu baru setahun mendekam di LP Cipinang, Jakarta, diganjar hukuman mati. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menambahkan hukuman bagi Freddy dengan tidak boleh menggunakan alat komunikasi apapun dari balik penjara. Sementara adik Freddy, Joni Suhendra alias Joni Suherman, yang berperan mencari gudang tempat penyimpanan ekstasi, tidak tersentuh. Pertengahan tahun 2013, Freddy Budiman dibuang ke Nusa Kambangan setelah skandal bilik asmaranya di LP Cipinang terkuak ke publik. Namun di sana, pria asal Surabaya, Jawa Timur ini tetap mengaktifkan jaringan bisnis gelapnya. Salah satu pemasok setia barang haram ke jaringan Freddy adalah Lausan alias Boncel, orang Indonesia berkebangsaan Belanda yang pernah mengirim 400.000 butir ekstasi dalam mesin kompresor pada Maret 2013. Ekstasi senilai 120 miliar rupiah itu dikirim dengan pesawat terbang. Nah, kemudian Februari 2015, Freddy kembali memesan 25.000 butir ekstasi dari Lausan di Belanda. Paket datang pada tanggal 9 Maret yang diambil oleh Aris dan Yanto, saudara kandung Freddy di kantor pos Cikarang, Bekasi. Kurang dari sepekan setelah paket datang, Freddy kembali mendatangkan 50.000 butir ekstasi. Yanto dan Aris ditangkap polisi saat mengambil paket kedua di kantor pos Cikarang. Sementara Lausan hingga kini masih buron. Dari nyanyian Yanto, kakak kandung Freddy, dan Aris, adik Freddy, polisi mengetahui rencana sang terpidana mati membangun pabrik ekstasi di Jakarta. Sejak September 2014, Freddy Budiman memerintahkan saudara kandungnya menyiapkan perlengkapan dan bahan ekstasi. Jika jadi, pabrik Freddy bisa memproduksi 3.000 butir ekstasi per hari. Semua bahan dan perlengkapan pabrik ekstasi disimpan di 2 tempat, di Ruko Mutiara Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat, yang disewa Latif adik Freddy 70 juta rupiah per tahun, dan yang kedua di sebuah gudang di Jalan Kayu Besar, Cengkareng. Di gudang, polisi menemukan sabu-sabu 800 gram. Menurut polisi, Yanto dan 2 saudara kandung Freddy lainnya yaitu Aris dan Latif sebelumnya tidak punya rekam jejak di bisnis narkotik. Namun Freddy menggunakan Yanto untuk menjemput kiriman CC4 pada Oktober 2014 di depan Museum Bank Indonesia, lalu mengirimkannya ke Andre Hussein, narapidana LP Cipinang. Andre ditangkap polisi 9 April lalu. Dari kamarnya di LP Cipinang, polisi menemukan 122 lembar CC4 yang terdiri dari 2.000 helai kecil seharga Rp400.000 setiap helai. Rencananya CC4 yang efeknya 10 kali lebih kuat dari ekstasi ini akan dipasarkan Andre di penjara. Polisi juga menangkap Imron Tua, sipir yang membantu memasukkan narkoba ke lapas Cipinang dengan upah Rp5 juta. Sementara kaki Freddy di Rutan Salemba, Jakarta Pusat adalah Cecep Setiawan alias Asyong dan Lee Yuang alias Mr. Kim. Sama seperti Freddy, kaki tangannya juga leluasa berkomunikasi dengan ponsel di penjara. Freddy juga mengendalikan penyebaran sabu ke sekitar Jakarta, Sulawesi, serta Kalimantan.
Sejak November 2014, dari Nusa Kambangan, Freddy tercatat menyelundupkan paket sabu dari Pakistan selama 3 kali dengan total 2,7 kg. Negeri ini betul-betul darurat narkoba. Apalagi namanya jika petugas pun ikut bermain dalam bisnis haram. Semua yang melindungi bisnis narkoba harus dihukum berat. Masyarakat pasti tidak mau mendengar kisah sama berulang kembali. Saya Dika Amru pamit. Sampai jumpa.